Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji Dr. Haji Abdul Rahim MT, yang saya hormati Bapak Promotor Profesor Dr. Insinyur Antonius MT IPU, Kopromotor Bapak Dr. Haji Sumirin MS, penguji eksternal Profesor Insinyur Prof. Randy Tamrin PhD, Bapak Profesor Haji Protekso PhD, Bapak Profesor Imam DE PhD, Bapak Insinyur Prabowo. Baik, saya pagi ini akan membawakan presentasi disertasi saya dalam ujian tertutup yang berjudul Perilaku Sambungan Baja dengan Modifikasi T-Stab terhadap Beban Siklik dengan metode numerik dan eksperimental. Adapun outline-nya adalah kita membahas tentang pendahuluan, studi pustaka, metodologi, data analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Oke. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah terjadinya gempa Northridge tahun 94, di mana banyak bangunan beton dan terutama baja banyak yang kolaps karena baja itu terjadi sendi plastisnya ada di balok, ada di sambungan. Jadi hal itu tidak dibolehkan dalam perencanaan, sehingga gagal sambungan terlebih dahulu tidak boleh, sehingga bangunan menjadi kolaps atau ambruk gitu ya. Jadi dalam hal ini AISC membentuk tim untuk memperkenalkan 10 sambungan terprakulifikasi ya. 10 sambungan terprakulifikasi, salah satunya adalah T ganda. Nah dari sini kita ada gap bahwa T ganda yang di SNI atau di AISC itu tebel platnya adalah hot roll, jadi sangat tebel sehingga sulit di pasaran dan jumlah bautnya juga lebih banyak, dan dalam pelaksanaan erection modified T-Stab ini akan lebih mudah untuk dilaksanakan erectionnya. Jadi jelas di bawah diperkaku, dikasih stiffener, yang T ganda tidak ada stiffenernya, sehingga kita bisa lebih fleksibel ya. Gapnya di situ ya, lebih fleksibel untuk membuild up konektor dari modified T-Stab ini. Kalau yang dari lama kan hot roll itu, dari potongan baja, dan itu sangat tebal-tebal dan susah dicari. Adapun kebaruan novelty-nya ya, jadi sambungan alternatif berbasis T ganda mudah difabrikasi gitu ya, maksudnya sambungannya mudah difabrikasi karena itu berupa dari potongan plat-plat lalu kita las gitu ya. Jadi belum adanya riset sebelumnya yang full cyclic full skala gitu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah satu, mengevaluasi bagaimana perilaku sambungan modified T-Stab ini terhadap numerical. Yang kedua adalah mengevaluasi bagaimana perilaku sambungan modified T-Stab ini terhadap eksperimental. Lalu yang ketiga adalah membandingkan antara modified T-Stab numerical dan eksperimental. Yang keempat adalah pemenuhan persyaratan masuk ke sambungan prakulifikasi. Yang kelima adalah implikasi sambungan modified T-Stab ya. Adapun batasan masalahnya adalah benda uji ini adalah numerical eksperimental, mutu baja FY 300, mutu baut A325, lalu benda ujinya W450 dan W500. Adapun manfaat yang kita peroleh adalah dua ya, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah pengembangan ilmu dalam sambungan baja. Manfaat praktisnya adalah pengembangan alternatif sambungan baja tahan gempa di Indonesia.
Ini adalah contoh bangunan yang gagal ya, di Northridge. Jadi ada yield link, link yang yield gitu ya. Maksudnya ini nomor 4 ini adalah dia ada semacam ECBF gitu ya, eccentric concentric base frame, sehingga dia leleh di linknya itu sampai ini juga sobek itu ya. Ini di webnya sobek, lalu ini ada buckling di cross brace, lalu ada apa ini namanya rafter yang mengalami global buckling. Ini adalah contoh kegagalan di sambungan. Jadi banyak las yang patah, banyak web panel zone yang sobek juga. Ini adalah contoh di gempa di Myanmar. Ini adalah kebaruan penelitian diteliti dari beberapa aspek, dari jumlah T. Jumlah T kita adalah T tunggal yang diperkaku. Dari aspek instalasi kita lebih mudah instalasinya. Dari segi plat kita lebih mudah mencari bahannya, stiffenernya, end plate-nya, karena tebelnya berupa build up gitu ya. Kalau di SNI ganda terlalu tebel gitu ya. Itu susah. Dari segi baut kita lebih irit, bautnya lebih sedikit karena di bawah dilas. Tinjauan pustaka ada material, ada stress strain 200.000 MPa modulusnya. Aspek parapolifikasi adalah kuat, kaku, ductile gitu. Dan ada 10 jenis sambungan. Ya, salah satunya adalah T ganda ini yang kita modifikasi, yang kita teliti apakah dia masuk prakualifikasi connection. Ini adalah riwayat pembebanan, di mana kalau special moment frame itu harus lebih dari 0,04 radian minimum. Kalau di antara 2 dan 4 itu adalah intermediate moment frame, lalu di bawah 1 adalah ordinary moment frame. Ini adalah karakteristik sambungan balok baja dari sampai simple connection sampai ke rigid connection. Ini adalah baut yang kita gunakan, baut A325. Ini adalah parameternya adalah dalam analisis yaitu dan eksperimental adalah plat, stiffener, baut, las. Ini adalah penelitian terdahulu. Ini metodologinya. Bentuk penelitian kita adalah numerical eksperimental. Tempat pengujian adalah di Puskim Bandung Cilenyi. Lalu bahannya adalah balok benda 1 WF 450, benda 2 WF 500, ada aktuator, ada box monitor, strain gauge, LVDT, las, dan kunci torsi. Gitu. Metode analisis adalah numerical dan eksperimental. Ini adalah comparison ya, perbandingan antara yang merah ini adalah modified stub yang dari hot roll, platnya tebal, flanknya juga tebal. Yang biru ini adalah build up modified stubnya. Jadi ini sangat tebal ya. Jadi sangat tebal. Ini juga bisa kita build up sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah isometrinya. Ini adalah data dan analisis data. Ini adalah perhitungan awal ya, supaya mempercepat kebutuhan bautnya berapa, tebel end plate, tebel stiffener berapa. Kita pakai bantuan software numerik Ida Statika. Ini adalah hysteresis curve benda uji 1, idealisasinya. Ini adalah untuk hysteresis curve untuk benda uji 2. Ini adalah monotonik, di mana sampel 1 memiliki beban nilai 180 kN dengan deformasi 126 mm. Benda 2 adalah beban nilainya 250, mereka monotoniknya deformasinya sebesar 111 mm. Ini adalah tolak ukurnya T ganda ya. Jadi hysteresis curve-nya seperti ini. Ini adalah isometrinya, ini adalah potongannya. Ini adalah bagian alirnya dari masalah penelitian, literatur, metodologi, analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Ini adalah benda sampel 1 WF 50, benda 2 WF 500. Ini adalah berbagai komparasi sambungan
terhadap modified step ya, MTS gitu ya. Modified step kita singkat MTS. MTS ini, modified step ini memiliki kemampuan momen dan rotasi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan flush end plate, extended end plate, dan extended end plate stiff gitu ya. Ada dokumentasi di lab. Ini kurva multilinear yang kita input ke dalam ANSYS berdasarkan hasil uji tarik kemarin, uji tarik plat gitu ya. Ini benda uji 1, benda uji 2. Ini adalah plastifikasi terjadi di ujung sambungan ya. Jadi sudah plastis, tapi plat, end plate, baut, las masih dalam kondisi yang aman, dan juga di panel zone tidak ada sobek, tidak ada tekuk di sambungan. Ini adalah comparison perbandingan antara benda uji 1 dan benda uji 2 secara eksperimental. Jadi benda uji 1 memiliki drift ratio 0,05 radian dengan MP 503 kN dan MU sebesar 712 kN. Sedangkan benda 2 adalah memiliki drift ratio 0,04 radian dengan momen plastis 601 kN dan 1101 untuk momen ultimate-nya ya. Ini secara eksperimental, lalu secara numerical hampir sama. Jadi drift ratio sama 0,05, sedangkan MP-nya adalah momen plastisnya 502, mirip tadi 503, sekarang 502, lalu 644 MP-nya. MU-nya tadi 712, lalu hasil yang kedua eksperimen numericalnya 0,04 radian drift rasionya, lalu momen plastisnya 603, tadi 602 ya, lalu MU-nya 938, tadi 1101 gitu. Ini adalah plotting. Jadi ini memiliki angka R 0,979 sehingga memiliki kedekatan korelasi yang sangat mendekati sempurna ya, hampir sama gitu. Ini adalah grafik backbone antara load versus sudut rotasi benda 1 dan benda 2. Ini kita samarikan ya, samarikan antara numerical cyclic, numerical monotonic untuk benda 1 dan benda 2. Untuk benda 1, lelehnya ada di 178 kN dan deformasinya 140 ya, hampir mirip sama, dan benda 2 adalah di angka 224 kN dan deformasinya di angka 112 mm ya. Ini adalah grafik datilitas, diperoleh angka rotasi ultimate dibagi rotasi dengan yield yang pertama di angka 10 sehingga memenuhi syarat spesial moment frame antara 4 dan 6. Ini adalah load transfer ya, antara kayak tekan, kayak tarik gitu, dorong, tarik, sehingga ada aksial tekan dan aksial tarik pada flank atas dan flank bawah. Untuk benda 1, ini untuk benda 2 ya. Ini adalah kekakuan sambungan. Sambungan adalah momen dibagi rotasi. Untuk benda 1 didapat angka 8,11, untuk benda 2 6,6, jadi range-nya masuk yang tipe 3, partially moment connection. Ini adalah perbandingan antara modified stub dengan T ganda, di mana modified stub ganda ini memiliki disipasi lebih tinggi ya, 0,05 radian, sehingga memiliki stabilitas perilaku inelastik yang lebih stabil, lebih baik ya, sehingga layak untuk dipertimbangkan sebagai sambungan baja tahan gempa di Indonesia. Ini adalah kurva envelope, di mana momen plastisnya, momen envelope-nya lebih tinggi T ganda daripada SNI, sehingga memperkuat novelty kita. Ini adalah perbandingan comparison dengan penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu energinya adalah 25 kJ, sehingga yang terbaru modified step kita adalah 50 kJ, sehingga disipasi energinya kita lebih gede.
Yang kita sampaikan juga dari grafik backbone, beban leleh, siklik dan eksperimental sama ya, 178 sama rotasinya 0,05 untuk benda 1 dan benda 2 224 kN dan rotasinya 0,04 gitu ya. Deformasinya juga yang pertama 140 mm dan kedua 112 mm untuk deformasinya. Nah, ini adalah perbandingan antara momen probable dan momen plastis, di mana syarat dalam mesin ini adalah MPR dibagi MP harus lebih besar 1, dan ini hasilnya 1,14 sampai 1,24. Artinya sambungan ini mampu berdeformasi setelah mempertahankan deformasi, setelah balok leleh, balok terjadi sendi plastis. Dia masih bisa mengembangkan deformasi setelah balok mengalami kelelehan. Jadi artinya masih ada angka aman 1,1 gitu. Ini adalah strain gauge. Kita sampaikan di tabel. Jadi daya dorong pertama 210 kN, deltanya 77 mili. Untuk benda 1 ini ya. Ini adalah untuk benda 2. Ini adalah P-nya 289 kN, sedangkan deformasinya adalah 66 mili ya. Adapun kesimpulannya adalah analisis numerik menggunakan software mampu mempresentasikan plastifikasi zona ya. Jadi si software ANSYS ini mampu mempresentasikan perilaku modified step ini ya. Jadi menunjukkan konsep strong column beam, di mana bisa mengeluarkan respon spektrum, respon rotasi, momen rotasi, lalu hysteresis curve yang sesuai dengan aktual di lapangan gitu. Sedangkan pengujian eksperimental menunjukkan MTS ini mampu menunjukkan perilaku SRPMK, momen khusus gitu ya, dengan mempertahankan ya kekuatan, kekakuan, dan taktilitas. Lalu yang ketiga adalah perbandingan antara numerical dan eksperimental ini sangat dekat ya, deviasinya sangat rendah, sangat relatif kecil, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa elemen hingga ANSYS mampu memprediksi pola keruntuhan sambungan terhadap aktual di lapangan. Nomor 4, berdasarkan kekuatan, kekakuan, dan daktilitas dari eksperimental dan numerical didapat nilai drift ratio 0,04 dan 0,05 radian. Artinya ini bisa menjadi alternatif sambungan tahan baja gempa di Indonesia maupun prakualifikasi. Yang kelima adalah implikasi dari hasil penelitian menjadi dasar pengembangan sambungan baja di Indonesia nasional, lalu mendukung pengembangan baja tahan gempa di Indonesia. Ini ada dokumentasi di lapangan, di lab. Ini adalah Q1. Ini di waktu kita kologium di UTM, Malaysia. Ini adalah paper Q2. Ini paper Q1. Ini paper Q2. Ini paper Q3, Q4. Ini adalah hak cipta. Ini adalah proceeding Scopus di ITB. Lalu yang terakhir ini, kabar terakhir ini adalah alhamdulillah jurnal ini bisa di-accepted oleh ISC dan segera proses review. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.